Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini seputaran pergerakan Bitcoin. Oke, so saya berikan update seputaran pergerakan Bitcoin, but before itu saya pengen remind ke teman-teman bahwa yes, saya akan bahas tentang BTT-nya, guys. Relax ya. Sekali lagi saya ingin ucapkan thank you very much buat teman-teman yang udah support channel ini dengan berikan likes buttonnya ya. Sekalinya kemarin break high 1000 likes, suddenly dia all time high ya, new all time high di 1400 likes. Feels so amazing guys, thank you very much ya, kalian membuat saya sangat berbahagia. Oke, anyway guys, kita akan berikan update seputaran pergerakan Bitcoin ya. Di sini saya akan berikan beberapa gambaran ya yang menurut saya berpotensi menjadi setup juga untuk kita melakukan transaksi atau untuk kita melihat kondisi market ini bisa dibawa ke arah mana gitu. Saya akan start dari time frame weekly ya. Jadi untuk time frame weekly sendiri, saya pribadi ngelihat long term, untuk long term ya, dari perspektif long term, Bitcoin ini harusnya up ya, dan bahkan bisa di atas area 65.000 untuk tahun ini gitu loh. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menurut saya jadi pertimbangan. Pertama dari segi MACD ya, itu secara indikator bagus banget, dia nunjukin ke kita bahwa di sini memang ada potential untuk long term atau pergerakan dari time frame weekly. Kenapa saya bilang long term? Karena chartnya weekly gitu kan. Dari weekly ini kita ngelihat memang ada potensi dia bisa going up again ya. Apalagi dia ketahan dan udah break kisaran exponential moving average 21 yang saya tandain dengan garis merah itu. Jadi kalau misalnya kita pribadi lihat saat ini sih ya koreksi memang wajib terjadi gitu loh. Kenapa? Karena gini guys, saya akan jelaskan sedikit logik tentang kenapa koreksi itu ada gitu ya. Jadi entah menurut teman-teman ini masuk akal atau enggak, tapi saya akan coba untuk sampaikan. Balik lagi masing-masing punya opini dan ini opini saya pribadi. Oke. So first kita ngelihat ada akumulasi ya. Saya udah sampaikan di beberapa video terakhir saya. Kalian bisa cek di sini yang warna hitam, orange atau yang warna biru. Ya ini basically saya udah sempat ngejelasin ya di Shake Big Fund lah dan lain sebagainya. Oke. Saya gunakan konsep Big Fund ini agar mempermudah kita juga dalam memahami market. Oke. Nah, akumulasi proses terjadi di sini. Saya cukup yakin mereka melakukan transaksi di kisaran area-area ini. Dan ya, kalau misalkan si Big Fund melakukan transaksi, otomatis kan average price mereka awalnya di sini, guys, ya. Bayangkan ini belum terjadi ya, proses ini belum terjadi, oke? By the time harga di pump ya, orang retail mulai ikut, mulai membawa market naik ke atas dan lain sebagainya. And then koreksi terjadi, ya. Koreksi ini diperlukan untuk apa? Untuk membuild yang namanya likuiditas ya. Likuiditas dalam arti gini loh guys ya. Kalau misalnya kita mau beli, kita perlu ada orang yang ngejual barang, dan ketika orang itu ngejual barang baru kita bisa melakukan transaksi beli. Oke? Ya simpelnya kayak begitu. Dan otomatis diskon itu perlu diciptakan ya. Diskon seperti ini tuh perlu diciptakan atau pullback itu perlu diciptakan untuk kembali mengattract orang-orang yang belum sempat masuk atau belum sempat beli Bitcoin untuk melakukan transaksi beli di kisaran area tersebut ya. Balik lagi karena adanya diskon ya. Misalkan contoh gini guys ya, harga udah diangkat sejauh ini, lalu nggak bisa naik lagi lebih tinggi. Kenapa? Ya karena nggak ada order beli yang menarik gitu. Dan seperti di store aja ya, kita harus keluarin diskon mungkin 50%, mungkin 30%, dibawalah diskon ke area ini, and then baru memicu atau men-trigger seperti para big fund yang sebelumnya melakukan transaksi itu untuk kemudian melakukan average up ya. Oke, I think ini udah bagus, kita udah koreksi sekitar 20-30%, it's time to buy again. Boom ya, ketika di buy otomatis ya ini yang perlu diperhatikan guys ya. Kalau misalkan dia lakukan transaksi di sini ya, pertanyaan saya, mana yang lebih banyak ya? Apakah pada saat harga di sini dia beli lebih sedikit atau di sini dia beli lebih sedikit? Oke. Pastinya di kisaran area wave 4 ini itu adalah area atau titik di mana Big Fund itu melakukan transaksi pembelian lebih sedikit dibandingkan ketika dia melakukan akumulasi di sini ya. Balik lagi, ketika sell ordernya terbatas, dia harus menciptakan suatu stimulus atau suatu, kita bilang apa sih itu namanya, menstimulate lah kondisi pasar sehingga ada orang yang mulai kembali kepercayaan dirinya untuk melakukan transaksi beli lagi terhadap si Bitcoin ini, sehingga by the time transaksinya mulai mengalir, pembelian mulai berjalan ya. Nah, sometimes pullback atau koreksi harus diciptakan untuk
membuild liquidity seperti yang tadi saya bilang lagi ya. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat Bitcoin emang terbang lebih tinggi lagi, otomatis kita kan harus mengattract para buyer atau para whales atau para retail untuk melakukan transaksi beli. Dan kalau misalkan di sini kita nggak ngelihat adanya breach terjadi karena si shooting star candlestick yang udah kita bahas dari beberapa hari lalu, kemudian dikonfirmasi dengan red candle ini, maka ya menjadi suatu hal yang sangat wajar kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin ini terpullback terlebih dahulu sementara waktu untuk kemudian melanjutkan rally-nya, oke? Dan ya, kurang lebih seperti itu penjelasan saya seputaran mindset saya ketika ngelihat si kondisi market saat ini. Jadi pertanyaannya nih, apakah koreksi yang terjadi ini wajar guys? Oke, jadi mungkin boleh komen ya di kolom komentar guys. Anyway guys, saya menggunakan ascending broadening wedge pattern, dan seperti yang kalian tahu ya, udah ngikutin video saya dari 2-3 hari yang lalu, itu saya dari sebelumnya awalnya belum confirm, saya yakin confirm karena terbentuknya shooting star candle ini, dan itu di kisaran area $50.000 guys ya. Balik lagi seperti yang tadi kita juga sudah bahas ya, kalau misalkan dia big fund melakukan akumulasi terus dia melakukan transaksi Bitcoin dengan kondisi gain 67%, akan menjadi sangat aneh kalau mereka nggak taking profit sama sekali guys ya. Jadi proses taking profit itu pasti terjadi, dan mungkin shooting star candlestick ini berkata hal demikian ya, dimana kisaran area 50.000 itu merupakan area psikologis yang cukup penting. Dan kalau misalkan nih guys kita dibawa break kisaran area 50,000, I think based on time frame weekly, kita bakal bisa dibawa ke all time high-nya Bitcoin lagi di kisaran 65.000 dan bahkan bisa lebih tinggi dari area tersebut guys. Oke, so itu aja paling untuk si time frame daily-nya ya. Tambahan aja paling yang itu tadi guys, seperti yang saya sempat sampaikan, sempat saya mention ya, ascending broadening wedge pattern ya. Kenapa saya gambarkan di sini ada A, B, C, D, dan F. Oke, jadi kalau misalkan memang benar ini skenario-nya ascending broadening wedge pattern, di sini dijelaskan bahwa biasanya dia membentuk semacam 3 kali sentuhan ya, baik itu untuk bagian atas dan baik bagian bawah gitu, sebelum akhirnya dia break kisaran atas dan melanjutkan penguatannya. Dan tentunya kalau misalkan kita mengingat di time frame daily, bagian E-nya ini dekat sekali dengan kisaran area $50.000, itu akan menjadi area penting untuk kita perhatikan saat ini, apakah Bitcoin akan melanjutkan penguatannya sesegera mungkin atau tidak. Alright, so itu untuk penjelasannya di time frame daily. Hopefully teman-teman dapat gambarannya ya. Dan balik lagi, kalau misalkan koreksi terjadi even sampai kisaran area ini sekalipun ya, ini adalah suatu hal yang wajar. Dan F-nya itu berada di kisaran $45.000. Alright, dan kita akan lanjutkan penjelasannya di time frame yang lebih kecil atau time frame 4 jam. Pertama di sini kita ada trend line ya. Saya pengen kasih gambar dulu sederhana ke teman-teman ya. Trend line ini terbentuk atas pergerakan di tanggal 20 Juli, kemudian di tanggal 5 Agustus, dan terakhir di tanggal 19 Agustus atau 20 Agustus sebelum break terjadi kemarin gitu ya. Dan pada saat terjadi break, kita perlu cermati guys bahwa di area ini kemungkinan ini adalah false breakout ya. Taunya dari mana? Pertama dari indikator RSI. Kita bisa lihat dari RSI-nya juga bahwa di sini terjadi yang namanya si bearish divergence itu ya. Bearish divergence itu biasanya memberikan kita informasi bahwa si market ini itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi breakout, sehingga kita boleh consider bahwa di kisaran area ini itu adalah area false breakout-nya dia, which means kalau misalkan saya tambahkan konsep big fund yang sering saya sampaikan di grup advance ya, untuk si big fund kita under 1 jam itu berarti berada di kisaran area ini ya. Why? Karena kita bisa ngelihat di time frame kecil seperti 15 menit 30 menit, basically kita sudah mulai create yang namanya semacam lower high lower low. Oke guys, dari mana nih? Ini adalah kisaran area low terakhir, kemudian ini bisa dikonsider sebagai higher low, which means di sini adalah higher high, but then kita malah create yang namanya lower high, and then kita create lower low guys, break dari kisaran area ini. Dan saat ini mungkin ini adalah proses pembentukan lower high-nya dia untuk time frame yang lebih kecil ya, balik lagi lebih kecil. Jadi ini bisa mengattract para retail atau big fund juga untuk melakukan aksi taking profit lanjutan terhadap pergerakan saat ini. Dan yang perlu kita perhatikan atau kita perlu consider adalah apakah dia akan terpantul pada kisaran trendline yang ada di sini gitu ya. Dan kalau misalkan dia terpantul ya, lalu terjadi breakout atas satu pattern yang saya yakini saat ini sedang mendevelop di time frame 1 jam, yaitu guys,
falling wedge pattern ya. Kalau misalkan teman-teman tahu terakhir kali Bitcoin itu sebelum rebound dia juga sama guys, membentuk yang namanya si falling wedge pattern ini juga ya. Nah, saat ini berpotensi terjadi guys untuk pergerakan saat ini juga ya. Kalian bisa lihat nih, ini adalah falling wedge pattern, dan kalau misalkan nantinya dia melakukan squeeze ya, semakin menyempit seperti ini, nantinya dia akan dipaksa untuk melakukan decision guys. Either itu dia breakdown, which means kita meneruskan skenario kita yang ada di time frame daily mengejar area F kita, atau dia justru langsung breakout ke atas guys, dan ini malah jadi setup bagus untuk kita melakukan entry terhadap long position dari si Bitcoin guys ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ya I think it's so nice ya, kita bisa lihat taking profit at least bisa 1/2, dan ingat loh kalau misalkan dia break di atas 50k, all time high bisa terkejar dalam waktu singkat guys ya. Menurut saya seperti itu. Dan balik lagi, this is my opinion ya, bukan financial advice. Hopefully teman-teman bisa bijaksana dalam memanfaatkan video yang saya sampaikan di channel YouTube ini. Dan thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video. Dan kalau misalnya kalian suka, don't forget to leave your thumbs up dan juga subscribe channel ini. Once again, thank you very much guys. I'll see you guys again in the next update, dan tentunya BTT guys ya. Oh, tambahan lagi terakhir guys, momentum ya. It's all about momentum. Big Fund sekarang, apakah ini Big Fund yang sedang masuk ke dalam market atau retail ya? Kalian bisa lihat itu based on momentum ya. Paling itu aja tambahan dari saya terakhir. And thank you very much. See you guys again. Have a nice day. God bless everyone. Cheers.